Saudara, dalam rangka memasuki Jumat Agung, kita mengenal dua tokoh Alkitab yang sering dibahas, dikhotbahkan oleh para pendeta. Pertama, nama orang itu adalah Yudas Iskariot. Yang kedua, Simon Petrus. Saat ini kita akan melihat tokoh yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus seorang murid Yesus yang dicap sebagai murid yang menyangkal Yesus. Itu sebabnya maka saya merasa tertarik untuk melihat Petrus ini lebih mendalam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu pada waktu menjelang Yesus disalibkan ini, kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar boleh jadi berkat menyentuh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang Petrus, kita mengenal dia sebagai murid Yesus, murid yang cekatan, dan juga murid yang pernah menyangkal. Dan ketika dia menyangkal, maka ada ayam berkokok. Nah, hari ini saya beri tema makna dari ayam berkokok pada waktu zaman Simon Petrus itu. Saudara, ayam berkokok adalah tanda dan peringatan bagi Petrus bahwa ia telah berdosa. Tepat seperti dinubuatkan oleh Yesus. Saudara, ketika semua orang melarikan diri, Petrus dengan sesumbar berkata, "Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan bersama-sama dengan engkau." Tapi Yesus memberitahukan Petrus, "Hai Petrus, jangan omon-omon. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, kokok ayam ini menyadarkan Petrus akan penyangkalannya dan mendorong dia untuk bertobat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Benar, ketika dia berada dekat Yesus, saudara, ada orang bertanya, bukankah ini adalah orang yang sering bersama Yesus? Dia menyangkal, bukan. Engkau salah mengenal, dan sebagainya. Dan tepat pada dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, maka dia juga mendengar ayam berkokok, disitulah dia menangis. Nah, saudara, dalam tradisi Kristen, ayam berkokok juga melambangkan penyesalan dan juga melambangkan pertobatan setelah seseorang atau zaman itu Petrus gagal dalam imannya. Nah, maka hari ini saudara, saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi makna dan simbol ayam berkokok dalam konteks Alkitab yang sangat kaya, yang sangat mendalam, terutama pada zaman Simon Petrus itu. Tadi saya sudah sebutkan, itu simbol penyesalan, simbol pertobatan. Sekali lagi, ayam berkokok tanda bahwa ia telah menyangkal Yesus. Kokok ayam ini membangkitkan kesadaran, membangkitkan penyesalan, dan akhirnya membangkitkan pertobatan. Kedua, saudara, simbol kemenangan, terang. Jadi ada kemenangan terang atas kegelapan. Karena ayam jantan berkokok
di saat fajar. Ia juga menjadi simbol kemenangan cahaya atas kegelapan, serta harapan akan hari yang baru dan kebangkitan hidup bersama dengan Kristus. Kebangkitan hidup juga di dalam Kristus. Jadi, ada terang, ada cahaya, ada pengharapan. Tadinya waktu Yesus disalibkan, kegelapan terjadi. Pada waktu Yesus disalibkan juga terjadi kegelapan. Itu bukan berarti mati akan pengharapan. Tetapi waktu Petrus, dia menyangkal Yesus sebelum Yesus disalibkan. Dia sudah melihat ada titik terang. Bahwa ada mujizat terjadi. Bahwa ada Yesus yang adalah Tuhan. Yang mengetahui sampai hatinya yang terdalam. Yesus bukan hanya mau mendengar suara dari mulut. Suara dari mulut Petrus mungkin sangat manis, sangat indah, sangat enak didengar. Tetapi omon-omon. Saudara, makna dari ayam berkokok juga kesiapsiagaan dan waspada. Kokok ayam jantan mengingatkan umat Kristen untuk selalu berjaga-jaga dan siap menyambut kedatangan Kristus. Sebagaimana ayam jantan menandai datangnya pagi. Nah, kalau kokok daripada ayam jantan itu menandai hari sudah pagi, itu berarti saudara, berkoteknya ayam seringkali disimbolkan dengan nada kesombongan. Nah, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari Petrus? Saudara, kita tahu bahwa Petrus yang menyangkal Yesus, dia telah menunjukkan satu keberanian yang sangat mendalam. Kenapa? Karena dia itu di saat-saat genting, di saat-saat yang sangat berbahaya sekalipun, dia tetap bersama dengan Yesus. Dia tetap bersama dengan Tuhan, walaupun agak jauh. Itu sebabnya maka dia itu disebut sebagai pemberani. Lalu mengapa dia menyangkal Yesus? Dia menyangkal Yesus karena dia mau selamat. Waktunya belum sampai. Dan Tuhan punya waktu untuk dia. Ternyata orang yang seperti dia, yang bertobat, Tuhan mau pakai. Dan benar Alkitab mencatat, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, Petrus yang pernah menyangkal Yesus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ini satu pertanda bahwa orang yang berdosa sekalipun, orang yang jahat sekalipun, orang yang sudah merasa tidak berpengharapan, tidak berguna sekalipun, kalau dia mau kembali kepada Tuhan, kalau dia mau kembali kepada Yesus, dia mau menyesali dosa-dosanya, dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dia tetap sangat berguna bagi Tuhan. Sebaliknya, kalau dia tidak mau bertobat, itu tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahwa dia menjadi tidak berguna. Yudas Iskariot demikian, saudara. Kalau kita mau compare, ya, sama-sama menyangkal, sama-sama mengkhianati. Tapi Yudas Iskariot, dia tidak bertobat. Memang dia menyesal. Tapi dia tidak bertobat. Itu sebabnya ketika penyesalan tanpa ada pertobatan, maka hasilnya sia-sia. Sehingga
Karena dia tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan, pengharapan tidak ada. Dia kembali bunuh diri. Dia mati dan ditempatkan di tempat yang wajar. Yang artinya apa? Yang artinya dia tidak bersama-sama dengan Kristus. Saudara, jikalau saudara yang dengar hari ini merasa diri tidak layak, tidak berguna, berdosa, pernah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi Tuhan dan manusia, kembalilah. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia mengulurkan tangannya. Dia mau kita kembali kepada Dia. Dia mau kita bertobat. Dia mau kita berbalik arah. Dia mau kita menjadi anak-Nya yang setia. Waktu masih ada ketika kita masih ada kehidupan. Percaya kepada Dia. Terima Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan kami yang singkat tentang Petrus yang mengingatkan kami akan seseorang yang pernah menyangkal Yesus. Namun ada kokok ayam sebagai tanda yang mengingatkan akan pertobatan, mengingatkan akan penyesalan, mengingatkan akan pembaharuan, mengingatkan akan adanya harapan. Kami, seberapapun hidup kami Tuhan saat ini, ketika kami menganggap diri kami tidak layak, Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Bertobatlah. Percayalah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.